Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul di majelis yang insya Allah penuh barokah ini. Tak lupa selawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan umatnya yang istiqomah hingga akhir zaman. Ma'asyiral muslimin rahimahullah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan kultum dengan tema puasa melatih kesabaran. Hadirin yang dirahmati Allah, setiap kali kita berbicara tentang puasa, baik itu puasa wajib di bulan Ramadan maupun puasa sunnah, ada satu kata yang tidak pernah lepas darinya, yaitu kesabaran. Puasa dan sabar adalah dua hal yang ibarat mata uang, keduanya tidak bisa dipisahkan. Rasulullah SAW pernah bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah yang berbunyi, as-saumu nifsus sabri. Puasa itu adalah setengah dari kesabaran. Artinya, ketika kita berpuasa, di situ ada kesabaran. Mengapa demikian? Karena ibadah puasa sesungguhnya adalah madrasah atau sekolah tempat jiwa kita dilatih secara intensif untuk mengendalikan hawa nafsu. Saat berpuasa, kita sebenarnya sedang mempraktikkan 3 jenis kesabaran sekaligus, yang menurut para ulama merupakan tingkatan kesabaran yang paripurna. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia, ada 3 bentuk kesabaran dalam berpuasa. Yang pertama, sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Menjalankan ibadah itu butuh kesabaran. Contohnya, saat kita sedang berpuasa, kita harus bangun di sepertiga malam untuk menjalankan sahur, menahan ngantuk, dan kita harus sabar melakukannya, karena itu adalah sunnah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Setelah sahur, kita menunggu azan subuh. Setelah subuh, kita menunaikan sholat subuh. Sepanjang hari kita harus menjaga hal-hal yang bisa mengurangi pahala puasa kita dan ibadah kita. Artinya, sepanjang hari kita harus menjaga lisan kita, menjaga pandangan kita, menjaga tingkah laku kita agar puasa kita tidak dikurangi pahalanya. Kemudian di malam hari kita harus berdiri menunaikan qiyamul lail atau tarawih. Di saat itu kita bermunajat kepada Allah agar yang kita lakukan sepanjang hari diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa melatih kita untuk taat aturan kepada Allah. Artinya, puasa melatih kita untuk taat kepada aturan-aturan yang diberikan oleh Allah. Ketika kita tidak makan sebelum azan berkumandang, meskipun makanan sudah ada di depan kita dan halal, itu
ketika kita berpuasa tidak boleh menyentuhnya dan diharamkan. Walaupun pada hakikatnya halal, tapi ketika berpuasa, selama berpuasa kita tidak boleh makan makanan yang halal tadi. Itu bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semua itu butuh konsistensi dan kesabaran yang luar biasa. Ma'asyiral muslimin rahimahullah. Yang kedua adalah sabar dalam menjauhi maksiat. Sabar dalam menjauhi maksiat. Inilah ujian yang paling berat. Puasa tidak hanya menahan lapar dan dahaga, akan tetapi juga menahan lisan dari berdusta, menahan mata dari memandang hal yang haram, dan menahan hati dari rasa iri dan dengki. Rasulullah SAW berpesan, yang artinya apabila salah seorang dari kalian sedang berpuasa, maka janganlah ia berkata kotor dan janganlah bertengkar. Jika ada orang yang mencacinya atau memusuhinya, maka katakanlah ini shaim. Artinya saya sedang berpuasa. Ini shaim, ya. Itu diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dan yang ketiga, sabar dalam menghadapi ujian dan kesulitan. Sabar dalam menghadapi ujian dan kesulitan. Ketika kita berpuasa, tubuh kita merasakan letih, lapar, dan dahaga. Terutama jika kita harus tetap bekerja dan beraktivitas di bawah terik matahari. Rasa lapar yang melilit dan tenggorokan yang kering adalah bentuk ujian fisik dalam berpuasa. Namun, orang yang berpuasa menerimanya dengan ikhlas. Melalui rasa lapar ini, Allah melembutkan hati kita agar lebih empati dan sabar melihat penderitaan saudara-saudara kita yang kurang mampu. Yang mungkin mereka merasakan kelaparan bukan karena berpuasa, melainkan karena ketiadaan atau ketidakmampuannya. Ma'asyiral muslimin rahimahullah. Ganjaran kesabaran atau pahala yang orang yang sabar itu Allah menerangkan dalam surat Az-Zumar. Allah berfirman, surat Az-Zumar ayat yang 10. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahalanya mereka tanpa batas. Artinya, orang yang sabar itu akan dicukupkan pahalanya untuk mereka tanpa batas. Ma'asyiral muslimin rahimahullah. Beda dengan pahala sholat. Kalau pahala sholat itu ada ukurannya, dan pahala sedekah juga ada hitungannya. Tetapi pahala puasa dan kesabaran Allah sendiri akan menakarnya tanpa batas. Saking istimewanya ibadah menahan diri ini atau puasa ini. Kesimpulannya, sebagai penutup, mari kita jadikanlah ibadah puasa ini benar-benar sebagai momentum untuk memperbaiki diri. Kesabaran yang kita latih saat berpuasa jangan sampai hanya berhenti ketika azan maghrib berkumandang atau hanya berlaku di bulan Ramadan saja. Jadikanlah kesabaran ini sebagai karakter utama dalam kehidupan sehari-hari. Sabar saat menghadapi anak dan pasangan, sabar saat mencari rezeki, sabar saat ditimpa musibah, dan sabar dalam mempertahankan keimanan kita di tengah ujian zaman. Sebagai penutup, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kekuatan untuk menjalankan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya, mengampuni dosa-dosa kita dan memasukkan kita ke dalam golongan hamba-hambanya yang sabar. Amin ya rabbal alamin.
Demikian yang dapat kami sampaikan di kesempatan ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kebenaran mutlak datangnya dari Allah dan kehilafan murni dari kekurangan saya pribadi. Demikian yang bisa kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.